Malam ini kami mau menceritakan sebuah perjalanan kami. Itu 8 tahun yang lalu ketika Kemi, anak kami yang paling besar, Kemilau Katulistiwa, masih berumur 2 bulan. Dan dia kami ajak ke Seoul, Korea Selatan. Dan hari pertama kami di Seoul, kami membawa dia ke, apa yang namanya saya? Ke sebuah restoran. Restoran yang berada di belakang hotel, Iya. kompleks belakang hotel. Dan daerahnya ini namanya Gangnam ya. Iya, kebetulan kita nginep di Mercure Oh, ini Mercure ya? Oh, aku Mercure baru ingat. Soloway Gangnam. Waktu itu memang kenapa di sana? Karena mencari hotel yang paling dekat dengan pintu stasiun yang ada lift. Iya, karena Kemi masih bayi, jadi kita bawa pakai stroller. Dan itu musim dingin loh, Kemi. Jadi Kemi yang berumur 2 bulan, kita bawa ke sebuah negara musim dingin. Dan kita nggak ada pengalaman di negara musim dingin ya sayangnya. Tapi karena bersama Kemi, kami percaya kami kuat. Dan kami senang banget jalan sama Kemi. Nah, waktu itu jadi ibu-ibunya, bukan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di restoran. Iya, yang jaga restorannya ya. Iya. Waktu kita makan, dia malah menawarkan diri untuk menjaga Kemi. bayi. Ini Kemi yang masih bayi digendong-gendong sama mereka. Mereka malah gemes banget gitu. Iya. Katanya matanya gede banget mata Kemi. Pakai bahasa Korea deh. Bahasa Korea Kemi. Bisa tahu. Iya kan dikira-kira aja. Ya, mereka nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya. Ya bisa, tapi ya kira-kira karena mereka menunjukkan gestur, Iya, menunjukkan matanya mata gede. besar. Mata Kemi gede. Kebetulan waktu itu kita makan di sana ketika hari libur, Oh, nggak iya. salah. Jadi sepi karena Ya tahun baru, tanggal 1. oh iya tahun baru ya iya. Karena itu biasanya daerah perkantoran. Jadi Gangnam bukan daerah wisata ya, tapi daerah bisnis dan perkantoran. Nggak inget persisnya di mana. Ya ini kami berdua lupa di mana, tapi yang membuat saya merekam ini adalah motor di sana. Ada atapnya, ada mungkin sekarang di Indonesia juga banyak lagi, cuman dulu 8 tahun yang lalu ini aneh aja sih melihat ada motor seperti ini. Karena musim dingin Ini bisa dilepas pasang. dan kebanyakan motornya motor pengantar barang. Ini motor Korea. Iya, motor-motor bukan motor Jepang yang lain, motor Korea apa sih, Yongsung, Apa Dailim? Dailim. Hari berikutnya kita ke kedutaan besar Indonesia ya, Iya. di KBRI Seoul. Kita waktu itu membicarakan mengenai acara yang akan dibuat Oh iya, iya. bersama universitas di sana. Iya. Sekedar menyampaikan. Ya, tapi kita sempat jalan-jalan di sana ya, di depan KBRI-nya, dan ada di sana restoran, bukan restoran, kayak warung yang jualan nasi ya, Iya, Nasi jualan goreng. nasi, iya, Nasi jualan goreng Korea. Nasi goreng. dan tulisannya no pork. Iya, Kayaknya memang tuh sasarannya adalah orang-orang orang-orang Indonesia, Indonesia. pekerja-pekerja di kedutaan besarnya. Ini Kemi waktu lagi bayi, dia pengennya digendong terus. Ya Kemi ya. Si bayi. Kemi nggak suka di dalam stroller, pengennya digendong terus. Ini Keminya lagi Iya, ngantuk. bajunya berlapis-lapis. Iya. Ada di Ya, dan kita ini ya, dan karena di sana dingin, gendong Kemi yang hangat tuh menyenangkan. Ini udah sok, Kemi tidur dulu ya. Biar mama sama Romo aja. Kalau aku sakit kecewa, Biarin aja di sini. aku juga sama mereka. Nah yang ini kita lupa di mana, tapi salah satu kafe yang ada di Seoul ya. Itu hari berikutnya loh, tanggal 4 Januari. lupa persis daerah mana. Karena seperti kita hanya melewati daerah itu. Memang tidak berlama-lama di sana. Karena harus mengejar kereta ini. Harus melanjutkan perjalanan ke mana ya waktu itu?
Oh iya, di sini kita ke Yongmun ya. Iya, Dan Yongmun itu di luar Seoul kan. di luar Seoul. Jadi Yongmun itu stasiun terakhir yang dicapai oleh Seoul Metro. Oh iya, kita mau Kita memang nyobain. coba kalau ini sampai stasiun paling ujung berhentinya di mana. Jadi di sini kami diajari oleh ibu-ibu orang Korea yang di kafe ini, saya tidak tahu pemilik atau Atau pengunjung ya? pekerja. Enggak, pengunjung sih enggak, karena dia yang iya, bikin iya. makanan. Oh oke, iya iya, aku baru ingat. Dan hanya ada kita waktu itu tamu di sana. Jadi ketika kita ingin keluar, kita bingung. Karena itu kan ada satu undakan, kalau nggak salah kamu mengeluarkan stroller dengan bagian depannya dulu. Iya. Nah, itu bingung aja, jadi kayak mau Jadi kayak jatuh, ngejungkal, kayak iya, dijungkal. ngejungkal. Nah terus ibu-ibunya lihat, dia bilang, terus langsung diajarin, dia bilang diputar dulu. Iya. Aku lupa apakah ibu-ibunya mencontohkan, Kayaknya dia nyontohin deh waktu itu tuh. masalah Lupa dia yang ngambil juga. stroller ya kalau nggak salah. Udah 8 tahun yang lalu. Ya pasti sih kita baru tahu bahwa ketika turun ya itu harus diputar. Lebih gampang Karena gitu. ini baru pertama kali kita pakai stroller yang panjang. Biasanya kan terpakainya kalau di Indonesia itu hanya di mall. Kita nggak pernah jalan kaki pakai stroller. Iya. Jadi di sana kita baru tahu itu teknik dari ibu-ibu Korea di Yongmun. Ini waktu itu kita sampai di Seoul Station untuk pertama kalinya. Itu stasiunnya emang stasiun utama Seoul, besar sekali. Dan kita bingung ini nyari ruangan bayi di mana. Biasanya di stasiun-stasiun lain itu pasti langsung kelihatan, Dianterin. pasti langsung mudah dicari. Ya, akhirnya kita bertanya ke salah satu petugas, dia bisa bahasa Inggris ya. Iya, betul Petugasnya bisa bahasa bahasa Inggris. Dia nunjukin jalan ya. Bukan nunjukin jalan, dia membawa kita ke ruangan bayi yang ternyata ada di ruangan kantor, ya kan? Bergabung dengan ruangan Iya, kantor ruangan mereka. kantor pengurus. Dan itu jauh banget sebenarnya dari tempat kita bertanya sampai ke kantor itu Thank you so much. belok-belok, Thank you jauh so much. perjalanannya Iya, jauh. tapi dia mau mengantarkan kita. Iya, kayaknya Thank you itu so salah much. satu kelebihan Korea Selatan. Untuk fasilitas bayi mereka, Sangat mengutamakan. ya, di mana-mana pasti ada nursery room. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesianya harusnya apa ya? Ruang ibu dan anak. Iya. Itu pasti ada. Popok kedua. Jadi kita bisa bertanya. Ada Kalau fasilitas umum kan, entah mungkin wajib juga. Ini di Yongsan Family Park, sebelahnya National Museum of Korea. Ya sebetulnya di sini karena musim dingin ya, jadi cenderung nggak ada apa-apa sih. Dan perjalanannya jauh juga ya. Bisa yang. Puter-puter tamannya cukup jauh, ada nanjak-nanjaknya. Kayaknya memang untuk rute lari atau jalan pagi. Ya dan nggak ada yang bisa dilihat selain muter-muter dong. Dan kebetulan karena kami pulang sore-sore dari National Museum of Korea, kita mendapat ya keramaian orang pulang kantor, sehingga kami tidak dapat tempat duduk. Cuman untungnya selalu ada tempat kosong di tempat apa namanya, Di kereta. di keretanya, bawah tanah. bawah tanah yang dimana ada tempat untuk naruh barang dan juga untuk naruh stroller Dan kursi roda. dan kursi roda. Ya karena kita bawa kereta bayi, maka kita berhenti di sini, kita diam di sini. Dan berikutnya kita jalan ke Dongdaemun. Dan kita mencoba loteria karena di sana kayak nggak ada McD ya, Iya. atau ada McD karena ada McD di mana-mana juga ada, jadi kita nggak mau nyoba McD. Iya, kita mencoba loteria makanan cepat saji yang Ada di Korea. jadi tidak ada di Indonesia sih pada saat itu. Sekarang juga kayaknya nggak ada. Oh iya, nggak tahu, kayak nggak pernah lihat. Kayak nggak pernah lihat. Ya tapi ya makanannya sama aja sih, burger, kentang.
tanpa saus sambal. Oh iya. Dan itu agak menyiksa. Padahal orang Korea suka sambal, ya, aneh juga. Ya, dan karena saya arsitek, maka ya tentu kita ke Dong Diamond Design Plaza yang sebuah karya dari Zaha itu. Dan sebetulnya tempatnya sekelilingnya sangat enak untuk bawa stroller. Iya, ya mungkin sesuai standar arsitektur. Nah, ketika menyeberang ini kita ngelihat ada orang apa ini ya, balon, Iya, makanya saya rekam. itu lagi promosi Tapi nggak minta-minta duit seperti di lampu merah. di lampu merah Bandung sih. Nah, ini hari berikutnya tetap di Seoul Metro juga. Ya karena kita selalu Kemana-mana berpergian dengan Seoul Seoul Metro. Namun yang perlu saya ceritakan di sini, pernah ada suatu hari di mana anak kami, Kemi, itu menangis tidak berhenti ya. Lalu kita dimarahin sama ibu-ibu Korea gitu, ingat gitu. Ya tapi bukan di dalam kereta sih kalau itu. Itu gimana ya? Itu ketika kita lagi jalan di luar dan naik lift. Oh iya. Di Dong Daimon, di Dong Daimon. Di itu tadi. waktu kita lagi naik lift di stasiun metronya ya. Ingat aku. Lupa stasiun metronya atau lift ke stasiun Iya, lift metro naik ya. di stasiunnya. Ya itu malam-malam sih. Karena biasanya kalau lansia mereka nggak naik tangga kan, mereka pasti naik lift bareng sama kita yang bawa kereta bayi. Terus karena Kemi nangis-nangis, terus kita dimarahin. Dimarahinnya bukan karena anak berisik, bukan, tapi karena mereka menganggap kami orang tua yang membiarkan anaknya malam-malam. Kayaknya minta Kedinginan. kedinginan. Ya dari gesturnya mungkin seperti itu. Iya. Kita nggak tahu dia ngomong apa sih, kita nggak bisa bahasa Korea. Tapi ya dari gesturnya dia bukan marah karena itu berisik. Iya. Jadi kalau di bahasa Korea, dong itu adalah penyebutan untuk distrik atau mungkin setingkat dengan kelurahan. Oh, Sehingga misalnya tadi namanya Goyang, jadi daerahnya jadi Goyang Dong. yang Ya. lucu untuk telinga Indonesia. Untuk telinga istri saya sih. Kalau saya mikirnya apa coba, tapi ya humor istri saya memang unik. Dan kebetulan di Goyang Dong ini sedang ada di Goyang Dong Ya pas kan untuk bahasa Indonesia lucu kan. sedang ada festival lampu. Lampu itu. Festival Ya, berhubung lampu itu di Goyang Dong. musim dingin ya, jadi ada festival lampu karena kan gelap. Jadi ada festival lampu, terus di Goyang Dong. Itu dangdut jadinya. Ya, tapi suasananya nggak dangdut kok, suasananya sangat romantis, apalagi musim dingin. Dan agak hujan ya kayak waktu itu. Iya ya, agak sedikit hujan di Goyang. Dan akhirnya kita sampai di hari terakhir kita di Seoul, dan ini sebetulnya pertama kalinya saya ke sebuah negara yang begitu utara dan sedang musim dingin. Namun berhubung ketika itu saya tidak pernah merasakan salju, saya cukup kecewa di sana tidak ada salju. Dan ketika saya masuk ke pesawat, salju turun. Itu saya sebelumnya luar biasa. Pas banget udah mau pulang, malah saljunya turun.